സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി, ലൂസിഫർ. വാടാ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Lucifer. Film ini mengisahkan tentang perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat politik yang haus kekuasaan. Kayak di mana dong? Kayak di mana nih? Mereka rela melakukan semua cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, seorang petugas Interpol sedang mengamati laporan mengenai Quraisy Ram, seorang yang terlibat dalam perdagangan emas lintas benua. Interpol mencurigai jika Nexus berlian emas bekerja sama dengan Panglima Perang Afrika. Di sana juga terlihat gambar belakang seseorang yang diambil di Istanbul pada 7 April 2026. Petugas yang menyadari sesuatu lalu menghubungi rekannya yang berkata, "Tandai orang ini, dia adalah Quraisy Abram." Sementara itu, di Kerala, Ketua Menteri bernama PK Ramdas atau biasa yang disebut dengan PKR telah menghembuskan nafas yang terakhir kalinya. PKR adalah ketua dari partai yang berkuasa yaitu Partai IUF, Partai Persatuan India. PKR meninggal setelah dirawat di rumah sakit milik anak rival oposisi yang bernama Medail Rajan. Medail Rajan adalah ketua Partai RPI, partai oposisi yang selalu berkonflik dengan Partai IUF. Sekretaris Partai IUF sekaligus pejabat para menteri yang bernama Mahesa Farma mengambil momen kematian PKR untuk menghancurkan Partai RPI. Dia mengirimkan Mohan, aktivis partainya, untuk menggelar aksi demo dan menghasut masyarakat jika PKR pasti tewas karena dibunuh Medail. Di tengah kericuhan tersebut, seorang pria bernama Govardan yang mengaku sebagai pencari kebenaran mengutuk aksi ricu yang dilakukan oleh simpatisan PK Ramadan. Govardan berkata jika PK Ramadan adalah boneka yang menjadi kacung dari sindikat keuangan yang mengontrol sistem politik India. Oleh karena itulah Partai IUF memiliki uang 2 kali lipat yang berasal dari kas negara. Tak hanya sampai di situ, Govardan juga mengatakan dan memberikan masyarakat daftar orang yang penting yang akan menjadi kandidat kuat pengganti PK Ramadan. Orang-orang itu adalah Pria Darsini Ramdas alias Pria, Bimal Nair alias Bobby, suami kedua pria, Jatin Ramdas, lalu Mahesa Farma, juru bicara PK Ramdan. Yang terakhir adalah Stephen Nendupali. Dalam siaran live Facebooknya, Govardan juga menjelaskan semua hal mengenai orang-orang penting itu. Pria Darsini Ramdas alias Pria adalah anak pertama dari PK Ramdan. Dia memiliki putri bernama Janvi dari pernikahan dengan Jaya Depan. Namun, Jaya Depan meninggal 7 tahun yang lalu karena kecelakaan di Dubai. Oleh karena itulah, pria lalu menikah dengan si Bobby, suami keduanya. 1 tahun setelah kematian Jaya Depan, yang berikutnya adalah Bimal Nair alias Bobby. Bobby adalah suami kedua dari pria yang juga dikenal sebagai penipu real estate dan hawala, juga kejahatan-kejahatan lain yang dilakukannya. Yang ketiga adalah Jatim Ramdas, anak terakhir dari PK Ramdas. Lalu yang keempat adalah Mahesa Farma, juru bicara PK Ramdas, sekaligus sekretaris Partai IUF. Dia adalah penghubung antara Partai IUF dengan partai-partai lainnya, karena dia memiliki kepintaran dalam melobi. Govardan menjelaskan jika Farma adalah calon yang paling mungkin menjadi pengganti PK Ramadan karena kepopulerannya. Dan yang terakhir adalah Stephen Nandupali, orang yang sangat dekat dengan PK Ramdas dan tidak diketahui asal-usulnya. Tapi PK Ramdas sudah menganggap Stephen sebagai anaknya sendiri. Dia adalah seorang yang sangat berbahaya semenjak diperkenalkan PK Ramdas 6 tahun silam. Dia terus mendapatkan kepopulerannya di Partai IUF dan masyarakat. Dia adalah orang yang tidak takut dengan hal apapun. Malahan, dia menjadi momok menyeramkan bagi sebagian orang. PK Ramdas selalu membawanya kemanapun dia pergi. Setiap ada pertemuan dan konferensi, Stephen pasti ada di sisinya.
Malahan, P.K. Ramdas rela mengosongkan kursi Nedung Pali yang sudah dimenangkan selama 35 tahun berturut-turut hanya untuk Stephen Nendupali. Govardan bingung mengapa P.K. Ramdan melakukan itu semua hanya untuk Stephen yang tidak diketahui asal-usulnya. Padahal, sepengetahuan Govardan, Stephen adalah mantan kuli bangunan kontrak di Irak dan Afghanistan. Dia juga melakukan penyelundupan emas di Dubai ke Kerala. Semua informasi itu Govardan dapatkan dari dark web yang berhasil diakses. Govardan menambahkan kepada seluruh penontonnya, jika Pharma adalah kandidat terkuat, maka Stephen adalah kandidat misterius yang tak diketahui keberadaannya. Dia bisa saja mengancam kepopuleran Pharma dan berhasil mengalahkannya. Stephen adalah orang yang berbahaya dan sangat misterius. Dia adalah orang yang mirip sekali dengan Lucifer, ujar Govardan yang mengakhiri live streamingnya. Keesokan harinya, Bobby menemui temannya Abdul yang ada di Dubai. Dia menceritakan kepada Abdul jika P.K. Ramdas sempat mengultimatumnya 1 bulan yang lalu. PKR memintaku untuk menghentikan penjualan narkoboiku, tapi untungnya dia telah mati saat ini. Bobby ingin mendanai partai UUF dengan orang narkobai yang lebih banyak dari uang Manapatil Candi yang hanya mendanai operasi politiknya saja. Oleh karena itulah Bobby datang kemari untuk meminta bantuan Abdul agar membantunya bekerja sama dengan raja obat-obatan bernama Vidor. Bobby sangat yakin dengan bantuan Vidor, partainya pasti bisa kembali menang dan saat itu bisnis Vidor akan dapat berkembang. Jika partainya menang, maka dia akan mengisi posisi-posisi tinggi seperti ketua polisi hakim BNN, Bea Cukai dan sebagainya dengan orang partainya sendiri. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menghalangi bisnis Vidor dan ini adalah penawaran yang sangat menguntungkan. Abdul setuju dengan penawaran tersebut, tapi dia akan menghubungkan Bobby dengan Vidor dengan satu syarat, yaitu Bobby harus bisa membuat pabrik kayu milik Abdul yang telah disegel 8 tahun lamanya berubah menjadi pabrik obat-obatan. Dia ingin pabrik itu bisa kembali beroperasi sehingga Abdul bisa kembali menanam ganja dan memproduksi berbagai obat-obatan terlarang lainnya. Setelah mendengar syarat itu, Bobby pun menyetujuinya. Abdul lalu menghubungkan Bobby dengan Vidor. Di sana, Bobby mulai membuat kesepakatan dengan Vidor. Dia meminta agar Vidor memberikannya uang sebanyak 250 crore setiap bulannya. Dan sebagai imbalannya, dia menjamin jika distribusi obat-obatan Vidor akan aman di Kerala. Apalagi setelah partainya menang pemilihan nanti. Tapi Bobby meminta untuk dibayar 4 bulan di muka dan harus dibayarkan dengan uang cash dalam waktu dekat ini. Setelah berpikir cukup lama, Vidor pun setuju. Bobby lalu bekerja sama dengan Sanjeev, pemilik perusahaan NPTV. Dikegajui, NPTV memiliki hutang yang sangat banyak. Bobby lalu memanfaatkan Sanjeev dengan mendanai NPTV. Tapi sebagai balasannya, NPTV harus menyiarkan berita apapun yang diperintahkan oleh Bobby. Di saat yang bersamaan, Stephen masih sedih atas kematian P.K. Ramdas. Bapak pendeta meminta Stephen untuk hadir di ritual terakhir PKR. Tapi Stephen ragu karena pria, anak sulung PKR, tidak menyukai dirinya. Namun pada akhirnya dia bertekad untuk datang bersama ajudan pribadinya yang bernama Alusi. Sebelum sampai ke sana, Stephen singgah sebentar ke asrama yang dibangun oleh PKR. Asrama itu adalah asrama khusus untuk menampung anak yatim dan ibu-ibu hamil miskin yang ditinggal oleh suami dan keluarganya. Di sisi lain, pria yang mengetahui jika Jatin berhalangan hadir meminta Pharma untuk mencegah kedatangan Stephen. Pharma lalu menyuruh komisaris Mayil Fahanam untuk melakukannya. Komisaris lalu memberhentikan mobil Stephen yang sebentar lagi tiba di sana. Komisaris berkata jika mobil tidak boleh melewati jalan itu. Mendengar hal itu tak membuat Stephen kehilangan akal. Dia lalu turun dan berkata, jika mobil tidak dibolehkan melewati jalan ini, maka aku akan jalan kaki saja. Komisaris yang mendengar hal tersebut diam dan tak bisa berkutik. Sesampainya di sana, Stephen langsung menghampiri jenazah PKR. Dia kembali mengenang masa kecilnya saat bersama PKR dan setelah itu, proses kremasi pun akhirnya dilakukan oleh pria. Di malam harinya, Bobby yang baru saja sampai ke rumahnya langsung dimarahi oleh pria. Pria bertanya dari mana saja Bobby selama ini. Bobby juga tidak hadir saat upacara pemakaman ayahnya. Bobby meminta pria untuk tetap tenang. Dia pergi dari sana bukan tanpa alasan. Bobby lalu meminta pria untuk mengumpulkan semua menteri yang berasal dari partai IUF. Tapi sebelum bertemu dengan mereka, Bobby ingin menemui Janvi terlebih dahulu. Pria sama sekali tidak curiga dengan permintaan tersebut.
Bobby lalu bertemu dengan Janvi dan memberikannya Kirmanala, sebuah obat-obatan jenis baru tanpa sepengetahuan pria. Tak lama kemudian pertemuan pun digelar. Bobby mengatakan kepada semuanya jika dia akan mendanai segala kebutuhan partai 3 kali lipat. Tapi sebelum itu, dia meminta semua orang yang menjabat sekarang untuk mundur dari kursi jabatannya. Dia juga mengusulkan agar Janvi lah yang maju menjadi ketua partai di kesempatan yang lainnya. Mendengar hal tersebut, seorang menteri bernama Penambaran kesal karena Bobby dengan seenaknya membuat sebuah keputusan. Vena lalu menyarankan kepada Bobby untuk berdamai terlebih dahulu dengan Stephen, karena Manapatil Candi adalah sekutunya Stephen. Baru kemudian Bobby menceritakan maksud niatannya kepada Manapatil Candi. Baru setelah itu, Verma akan berusaha untuk meyakinkan Mahal Patil Candi untuk berpindah mendukung Bobby. Tak lama kemudian, Stephen pun datang memenuhi panggilan tersebut. Dia keberatan dengan usulan Bobby yang ingin mendanai partai dari hasil obat-obatannya. Stephen juga mengancam Bobby untuk segera menutup usahanya tersebut. Jika Bobby tetap bersikeras, maka Stephen menjamin kekalahan Bobby. Bobby yang kesal karena dihina, lalu memerintahkan Sanjeev untuk bersiap karena mereka akan menghancurkan Stephen. Sanjeev tidak tahu bagaimana cara menghancurkan Stephen. Tapi Bobby menambahkan jika dia akan menyuruh seseorang untuk mengorek informasi mengenai Stephen dari Govardhan. Govardhan tidak banyak mengatakan sesuatu, tapi dia mengklaim jika Manapatil Candi didukung oleh Quraish Abram, sebuah jaringan yang mengendalikan perdagangan berlian di seluruh dunia. Tak lama kemudian, Govardhan mengajak reporter itu ke rumahnya untuk mengambil sebuah file yang mungkin akan berguna. Di sana, reporter itu melihat foto keluarganya Govardhan. Ternyata Govardhan ditinggal oleh istri dan anaknya karena dia adalah mencari kebenaran. Setelah berbincang cukup lama, Govardhan lalu menunjukkan sebuah file yang berjudul Govardhan X-File. File itu adalah file yang berisi tentang potongan-potongan informasi kejahatan yang dilakukan oleh Bobby. Reporter yang mendengarnya lalu merekam pembicaraan itu dan mengirimkannya kepada Sanjeev. Reporter yakin jika mereka menyiarkan berita ini, maka pamor TV mereka akan kembali naik. Tapi Sanjeev justru mengirimkan rekaman tersebut yang membuat Govardhan akhirnya ditangkap oleh Murugan dan aktivis partai lainnya, lalu dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa. Sementara itu, Bobby lalu mengirimkan sesuatu untuk pergi ke pabrik kayu milik Abdul yang akan dijadikan sebuah obat-obatan. Tak lama, salah satu pria lalu menemui Stephen dan memberikannya sebuah kode isyarat. Ikutlah denganku, Pak. Ada suatu hal yang harus aku tunjukkan kepadamu. Di saat Stephen hendak pergi ke sana, Aloshi, ajudan pribadinya, juga ingin ke sana. Namun Stephen tetap meminta Aloshi untuk stay di asrama tersebut. Ternyata orang itu memberitahukan jika ada orang yang datang ke pabrik kayu. Mengetahui hal itu, Stephen ingin menghentikan mereka. Tapi mereka malah menodong Stephen dengan sebuah pistol. Stephen tanpa basa-basi lagi, lalu merebut pistol itu dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Aloshi yang mengikutinya diam-diam hanya bisa tercengang melihatnya. Usut punya usut, ternyata Aloshi malah mengkhianati Stephen. Dia mengatakan semua informasi yang dia punya mengenai Stephen, termasuk tentang Stephen yang menghabisi semua anak buah Bobby. Bobby yang mendengar hal tersebut lalu menemukan ide. Dia ingin agar Stephen bisa dipenjara. Alhasil dia pun menyuruh komisaris mengusut tuntas kasus itu dan menjebloskan Stephen ke dalam penjara. Sesampainya di sana, polisi tidak menemukan satu barang bukti yang bisa menjerat Stephen. Ternyata semua karyawan yang ada di sana memihak kepada Stephen dan langsung membersihkan kekacauan yang terjadi. Sementara itu, Verma kini menemui Bobby. Dia berkata, jika Bobby ingin mengalahkan Stephen, maka Bobby harus mencari tahu kelemahannya. Verma lalu menyarankan Bobby untuk mengorek informasi dari pria. Singkat cerita, Bobby berhasil menemukan diari Stephen. Dari buku itu, Bobby mendapati fakta jika pria sangat membenci Stephen. Hal itu dikarenakan ayahnya selalu menyayangi Stephen dan kehadiran Stephen di rumah itu adalah penyebab keretakan keluarga itu terjadi. 1 tahun sudah Stephen di rumah PKR. Istri PKR mulai curiga jika Stephen adalah jangan-jangan anak suaminya. Istri PKR terus memikirkan hal tersebut, hingga pada akhirnya dia pun meninggal setelah melahirkan Jatin. Tak lama kemudian PKR datang ke rumah sakit, dan anehnya dia justru bertanya mengenai Stephen. Hal itu kemudian membuat pria kesal dan sejak saat itulah dia menuding jika Stephen yang menyebabkan ibunya meninggal. PKR yang mulai menyadari jika kehadiran Stephen di rumah itu bisa menimbulkan masalah, lalu mengirimnya ke asrama Archia yang dibangunnya.
Suatu hari Aparma meminta izin meninggalkan asrama kepada Stephen. Stephen yang mengetahui hal itu mencoba untuk melarang Aparma. Namun Aparma masih saja ngotot yang akhirnya membuat Stephen mengalah dan memberikannya sejumlah uang untuk bertahan hidup. Aparma lalu diantar pulang oleh Aloshi. Ternyata semua itu adalah rencana Aloshi. Aloshi meminta Aparma untuk segera pergi dari asrama itu. Dia juga berjanji akan menikahinya jika Aparma menyelesaikan tugasnya. Aparma lalu dibawa ke NPT TV. Di sana dia berkata jika Stephen Nendupali telah memberkausnya dan melakukan tindakan-tindakan ilegal lainnya di asrama Acirya. Dia juga mengatakan jika anak yang baru saja dilahirkan itu adalah anaknya Stephen. Semua orang yang ada di asrama Acirya tentu saja geram. Mereka sama sekali tak menduga jika Aparma memfitnah penyelamat mereka. Karena ulah Aparma, masyarakat lalu berbondong-bondong datang menemui Stephen. Stephen akhirnya berhasil diamankan oleh komisaris. Di sisi lain, pria sedang memarahi Janvi karena menggunakan kartu kreditnya secara berlebihan. Tapi Bobby membela Janvi dan meminta pria untuk segera menonton berita. Dan ketika pria pergi, Bobby malah mengelus-ngelus badannya Janvi yang kemudian membuat Janvi menjadi ilfil. Di dalam penjara, Stephen dihubungi oleh seorang bernama Jayid, seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti se-Asia. Jayid berkata kepada Stephen apa yang harus dia lakukan untuk bisa membebaskan Stephen dari penjara. Tidak ada, ujar Stephen. Ternyata Stephen sengaja untuk masuk penjara untuk menunggu Jatin kembali ke India. Bahkan sipir penjara juga ingin menawarkan jika dia akan membebaskan Stephen kapanpun dia mau. Karena sipir sangat mengagumi Stephen. Dan benar saja, tak lama kemudian Jatin kembali ke India dan langsung disambut oleh para pendukungnya. Dia lalu kembali ke rumahnya dan bertemu dengan kakaknya pria. Jatin lalu berkata di mana Janvi keponakannya itu berada. Pria lalu berkata jika Janvi sekarang berada di asrama kampus agar fokus untuk melaksanakan ujian. Jatin lalu didandani seperti ayahnya. Dia lalu pergi ke podium untuk memberikan sebuah pidato. Terlihat pula Bobby dan Verma yang mengarahkan pidato tersebut. Di tengah jalan Jatin merasa tidak nyaman dan akhirnya berpidato dengan caranya sendiri. Pidatonya Jatin disambut bahagia oleh para pendukungnya. Bobby yang melihat hal itu yakin jika Jatin bisa memenangkan partai IUF dan bisa dijadikan sebagai sebuah boneka. Dan sekarang yang mereka butuhkan adalah uang. Jika Jatin ada di sini maka uangnya juga pasti akan segera hadir di sini juga, ujar Bobby. Tapi di sisi lain mobil yang membuat uang-uang Bobby disabotase oleh Zayid Masud dan teman-temannya. Lalu Zayid memberitahu Stephen jika misinya telah sukses. Abdul lalu menghubungi Bobby dan berkata jika uang sebesar 1000 klor yang akan dikirimkan telah diledakkan oleh Zayid. Bobby kemudian bertanya, siapakah Zayid itu? Zayid adalah pemimpin kelompok pembunuh bayaran yang paling ditakuti oleh se-Asia. Mereka juga menuntut agar Stephen dibebaskan. Abdul meyakinkan jika mereka tak akan bisa mengalahkan Zayid. Maka dari itu, Bobby harus segera mengeluarkan Stephen dari penjara dan Bobby pun menyetujuinya. Tapi Verma tak menyetujui keputusan tersebut. Sangat sulit baginya untuk membebaskan Stephen dari penjara karena jika Stephen bebas, dia tak bisa mengendalikan Jatin. Verma lalu menemui Rajan, ketua partai oposisi. Dia ingin bekerja sama dengan Rajan. Dia meminta Rajan untuk mengirimkan anak buahnya dan membunuh Stephen di dalam penjara. Yang akhirnya Stephen pun diserang oleh kelompok orang. Tapi lagi dan lagi Stephen berhasil melindungi dirinya. Verma yang merasa rencananya gagal kini menemui Stephen langsung di penjara. Dia membaik-baikkan Stephen dan menghasutnya untuk menghabisi Bobby. Dia berkata jika semua ini adalah ulahnya Bobby. Stephen bisa mengalahkan Bobby dengan mengikuti cara ayahnya. Gandenglah musuhmu dengan cara yang damai. Tapi ketika ada jurang, doronglah dia dengan sangat keras. Stephen lalu menanggapi hal itu dengan berkata, jika itu adalah ayahmu bukan ayahku. Verma yang lalu mengolok-olok Stephen, apakah PKR itu memang benar ayahmu? Ujar Verma. Stephen yang kesal lalu mengusir Verma saat itu juga. Di sisi lain, Bobby meminta Aloshi untuk mengembalikan nama baik Stephen dengan cara mencabut laporannya dan menyuruh Aparma untuk membuat sebuah klarifikasi. Akhirnya Aparma pun membuat sebuah klarifikasi di NPTV jika semua yang dia katakan kemarin adalah sebuah kebohongan. Dan dia terpaksa melakukannya karena diancam oleh seseorang. Atas klarifikasi itu, Stephen pun akhirnya dibebaskan dari penjara dengan sangat hormat. Di tempat lain, ternyata pria sedang menjenguk Janvi di rumah sakit.
Dokter mengatakan jika Janvi overdosis sebuah obat-obatan. Berdasarkan analisis dokter, Janvi sudah mengonsumsi narkoba cukup lama. Pria yang mendengar hal tersebut tentu sangat kesal. Dia tak menyangka jika Janvi terjerumus ke dalam dunia tersebut. Janvi lalu berkata jika dia tidak terjerumus melainkan Bobby lah yang memberikannya. Dia juga selalu melecehkan Janvi saat Janvi nge-fly karena narkoboy. Pria yang mendengar hal tersebut langsung menangis dan memeluk Janvi. Pria lalu memarahi Bobby atas tindakannya itu. Dan Bobby juga mengakuinya. Bobby malah mengancam pria jika dia sampai mengekspos hal itu ke media, maka dia akan mengekspos rekaman Janvi yang tengah membeli narkoboy. Dengan itu, pria dan Bobby akan dipermalukan. Bobby juga menegaskan, jangan memaksanya untuk menghabisi pria dan Janvi, seperti yang dulu ia lakukan terhadap PKR dan Jaya Depan. Pria yang mendengar hal tersebut tentu sangat syok dan terkejut. Bukan itu saja, pria juga didatangi oleh Mayil Pahaman untuk bernegosiasi. Mayil memeras pria untuk melayaninya dengan imbalan dia tidak akan mengungkap kejadian Janvi ini ke media. Karena sudah sangat terpojok, pria akhirnya meminta bantuan Stephen. Dia ingat jika ayahnya dulu pernah berkata, jika suatu saat nanti pria terpojok, maka datanglah menemui Stephen. Pria lalu menghubungi Stephen dan memintanya untuk bertemu. Sesampainya di sana, pria langsung nangis dan mencurahkan apa yang dialaminya. Stephen lalu berjanji jika dia akan membantu pria. Di malam harinya, saat Mayil hendak enak-enakan dengan korban yang diperas, tiba-tiba saja dia mendengar keributan dari luar rumahnya. Ternyata keributan itu berasal dari anak buah Stephen. Anak buah Stephen lalu menghabisi Mayil dengan sangat kejam. Sebelum Mayil mati, Stephen kemudian datang dan berkata jika Mayil boleh saja mengganggunya, tapi tidak dengan keluarganya. Stephen lalu pergi menemui Sanjeev. Dia bertanya mengapa selanjutnya menyiarkan semua kebohongan itu. Sanjeev lalu menjelaskan jika dia tak punya pilihan lain. Perusahaannya tengah mengalami krisis finansial. Tapi tiba-tiba Bobby datang dan mau mendanai perusahaannya dengan syarat NPTV harus menyiarkan apapun yang diperintahkan oleh Bobby. Stephen yang mendengar hal tersebut meluruskan jika dia akan melunasi hutang NPTV dan mengakuisisinya. Sementara itu di saat Jatin hendak melakukan pertemuan, pria memberikan file yang berisi tentang kejahatan Bobby. Dan tak lama kemudian konferensi pers digelar oleh Jatin. Jatin menyampaikan jika Bobby telah melakukan banyak kejahatan. Salah satu di antaranya adalah dia melakukan perdagangan obat-obatan ilegal. Oleh karena itu Jatin berjanji tidak akan tebang pilih dan akan segera menghukum Bobby. Di saat yang bersamaan, Bobby kembali menemui Abdul untuk meminta uang Vidor lagi. Dia berkata bahwa Jatin adalah bonekanya. Namun tiba-tiba Abdul mendapatkan sebuah telepon yang memintanya untuk segera melihat berita di televisi. Di sana Abdul mengetahui jika Bobby telah berbohong. Bobby yang kesal lalu menghubungi Jatin dan menyampaikan semua kekecewaannya. Dia tak menyangka jika Jatin mengkhianati dirinya. Padahal Bobby sudah membantu Jatin untuk duduk di kursi pimpinan. Jatin lalu menjelaskan jika kedatangannya ke India bukan karena Bobby, melainkan karena kesetiaannya kepada Stephen. Jatin lalu datang menemui Verma dan memberikan semua file kejahatan Bobby. Dia juga berkata bahwa di setiap kejahatan Bobby pasti ada Verma yang mendukungnya. Namun Jatin mengancam jika Verma tak ingin Jatin mengungkapkan itu semua, maka Verma harus menuruti semua perintahnya. Karena dia ingin memanfaatkan kepintaran Verma yang sudah berpengalaman dalam dunia perpolitikan. Dengan rasa ketakutan, Verma pun menyetujuinya. Jatin juga menambahkan jika Verma tak boleh menggunakan cara ayahnya lagi, yang menggandeng musuh dengan damai lalu mendorongnya ke dalam jurang. Verma terlihat bingung mengapa Jatin mengetahui teorinya. Jatin juga menambahkan jika dia mengetahui dari kakaknya yang bernama Stephen. Di malam hari, Stephen meminta Zayid untuk mengamankan Bobby yang ditahan Abdul. Zayid lalu pergi menyelamatkan Bobby dan menghabisi semua anak buahnya Abdul. Stephen pun datang ke sana dan menunggunya di bar. Bobby yang berhasil melepaskan diri langsung menghajar Abdul dan menusuknya hingga tewas. Bobby lalu berjalan keluar dari sana, tapi ternyata Vedo dan anak buahnya sudah menunggu kehadiran Bobby. Fedor lalu menodongkan pistolnya dan saat dia hendak menghabisi Bobby, tiba-tiba saja Zayid datang dan langsung menghabisi mereka semua. Bobby lalu dibawa ke hadapan Stephen. Stephen lalu menghubungi pria dan bertanya apa yang harus dia lakukan karena saat ini Bobby ada di hadapannya. Pria lalu berkata, bunuh saja dia. Yang akhirnya Stephen pun membunuh Bobby. Berita kematian Bobby pun sampai ke telinga media.
Media lalu menyiarkan jika Bobby tewas karena baku tembak dengan gembong narkoboy milik Fedor. Aloshi yang menyaksikannya terkejut. Dia lalu datang menemui Murugan dan mengajaknya bersatu mengusung Verma agar menjadi pemimpin mengalahkan Jatin. Dia juga menambahkan jika suatu saat nanti Verma mati, maka Muruganlah yang akan menggantikan posisinya. Tapi untuk melakukan itu semua mereka membutuhkan dana. Murugan lalu menghubungi orang yang bisa membantunya dan memberikan ponselnya kepada Aloshi. Aloshi yang mendengar suara Stephen langsung kaget dan tercengang. Usut punya usut, ternyata Stephen sudah mengetahui pengkhianatan Aloshi. Dia lalu memerintahkan Murugan untuk menghabisi orang Aloshi. Tak lama kemudian, Govardan pun dibebaskan dan dia dibawa ke asrama Acharya untuk dilindungi. Sesampainya di sana, dia langsung disambut oleh seorang anak yang memberikannya sebuah tas. Setelah dibuka, terlihat tas itu berisi uang dan sepucuk surat dari Stephen. Surat itu berbunyi, "Govardan yang terhormat, semua yang Anda katakan di live streaming Anda adalah benar. Saya memang berasal dari Kerala. Saya tidak takut dengan apapun. Justru orang yang malah takut kepada saya. Teruskan perjuanganmu untuk mencari sebuah kebenaran. Karena negara ini butuh orang-orang berani, jujur seperti dirimu. Setelah membaca surat ini, akan ada sebuah kejutan lain untukmu. Dan kejutan itu adalah istri dan anak Govardan ternyata ada di asrama Acharya itu." Stephen berhasil menyatukan mereka kembali, sedangkan Jatin berhasil menjadi ketua menteri menggantikan mendiang ayahnya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah pelosok Rusia, Zayed dan anak buahnya tengah menunggu Stephen. Zayed lalu memberikan telepon masuk di HP-nya kepada Stephen. Ternyata telepon itu berasal dari pedagang emas Sang Hani yang bertanya siapakah dirinya yang berani menghentikan perdagangannya. Stephen lalu menjawab jika dirinya adalah Quraish Ram dan film pun selesai.